I saw something in her. Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul The Possession. Nah, film ini akan bercerita tentang suatu kotak tua yang dibeli oleh seorang cewek di pasar loak. Dan gak disangka kotak tua itu berisi setan yang sangat ganas. Nah, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita tua yang terlihat sedang membersihkan rumah. Sejenak, pandangan wanita tua itu tertuju pada sebuah kotak kayu yang ada di ruang tamunya. Wanita tersebut langsung mengambil palu dan bersiap untuk menghancurkan kotak itu. Tapi tiba-tiba aja ada sesuatu yang gak kasat mata mulai menyerang si wanita yang mengakibatkan beberapa tulang wanita itu patah. Beruntungnya wanita ini masih bisa diselamatkan dari kejadian tersebut. Sedangkan di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Clyde yang sedang bersama dengan dua anaknya yang bernama Hannah dan Emily. Mantan istri Clyde yang sekaligus ibu dari Hannah dan Emily yaitu Stephanie telah memutuskan untuk bercerai karena Clyde yang selalu aja sibuk dengan pekerjaannya tanpa pernah meluangkan waktunya dengan keluarga. Hal tersebut membuat Stephanie menjadi nggak tahan dengan sikap Clyde yang lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan keluarganya. Setelah 3 bulan yang lalu Clyde dan Stephanie resmi bercerai, saat ini Stephanie udah memiliki seorang pacar baru bernama Brad. Setiap akhir pekan, Clyde akan datang mengunjungi Hannah dan Emily lalu mengajak mereka untuk bersenang-senang. Jika biasanya Clyde mengajak kedua anaknya bersenang-senang di apartemennya, kali ini Clyde telah memiliki rumah baru yang berada di sebuah perumahan. Sesampainya di rumah baru, Hannah dan Emily pun terlihat sangat bersemangat. Mereka berdua bahkan sangat takjub melihat keindahan rumah baru Clyde. Kemudian mereka pun makan malam bersama sambil melakukan perbincangan satu sama lain. Setelah selesai makan malam ini, mereka pun segera tidur. Keesokan harinya ketika Clyde, Hannah, dan Emily jalan-jalan, mereka melihat ada sebuah rumah yang sedang melakukan pelelangan barang-barang. Mereka pun mampir sebentar ke sana untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Emily seketika merasa tertarik pada sebuah kotak kayu, di mana kotak kayu itu adalah kotak kayu yang kita lihat di awal film. Emily merasa tertarik dengan kotak itu hingga akhirnya dia meminta Clyde untuk membelikannya kotak tersebut. Ketika sedang membawa kotak itu, Emily melihat seorang wanita tua yang kita lihat di awal film sedang terbaring lemas di dalam rumahnya. Tiba-tiba aja wanita tua itu mulai mengamuk setelah dia melihat kotak tua miliknya dibawa oleh Emily. Seketika Emily merasa bingung dengan apa yang terjadi, akan tetapi Emily memilih untuk nggak menghiraukannya. Sesampainya di rumah, Emily meminta tolong pada Clyde untuk membuka kotak tersebut. Tapi bukannya menolong Emily, Clyde ini malah mengangkat telepon dari salah satu rekan kerjanya. Emily yang merasa kecewa lebih memilih untuk kembali ke kamarnya aja. Sedangkan di malam harinya Emily yang nggak bisa tidur karena dia kepikiran dengan isi dari kotak misterius sekali lagi mencoba untuk membuka kotak itu. Dan ternyata dia berhasil untuk membukanya. Di dalam kotak itu terdapat beberapa barang aneh seperti cincin, serangga mati, cermin, gigi, dan masih ada beberapa barang lainnya. Hanya ada satu barang yang diambil oleh Emily yaitu sebuah cincin. Keesokan paginya, Emily dan Clyde dikagetkan dengan suara teriakan Hannah, di mana Hannah berteriak histeris karena ada serangga berada di dalam kamarnya. Dengan spontan, Clyde pun langsung membunuh serangga tersebut. Sejak Emily membuka kotak itu, dia mulai merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia lebih sering bengong dan gak bersemangat dalam melakukan setiap kegiatan. Setelah akhir pekan selesai, Clyde pun mengantar Hannah dan Emily kembali ke rumah Stephanie. Di sana Clyde merasa sedikit bersedih akibat dirinya yang gak bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya dulu. Kini Clyde pun menjalani hari-harinya hanya seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun. Gak terasa akhir pekan pun telah tiba. Clyde segera menjemput Hannah dan Emily lalu membawa mereka menuju rumah. Clyde pun menyuruh Hannah dan Emily untuk masuk terlebih dulu, sementara dirinya akan mengambil barang-barang. Hannah dan Emily dibuat terkejut saat melihat rumah dalam kondisi berantakan seperti ada seorang penyusup. Ketika Clyde mengeceknya, ternyata itu hanyalah ulah dari seekor rakun.
Sedangkan di malam harinya, ketika Emily tertidur, dia mendengar suara sesosok makhluk misterius yang selalu memanggil namanya. Bahkan kotak misterius itu juga terbuka dengan sendirinya. Singkat cerita, pagi pun tiba, dan saat Clint yang baru selesai menyiapkan sarapan memanggil Emily untuk melakukan sarapan pagi terlebih dulu. Tapi udah beberapa kali dipanggil, Emily ini nggak kunjung datang. Clint pun dengan terpaksa pergi menuju kamar Emily, dan alangkah terkejutnya Clint saat melihat bayangan Emily dari cermin seperti sedang dirasuki oleh sesuatu. Namun ketika Clint ini mendekati Emily, ternyata nggak terjadi apa-apa. Sedangkan di ruang makan, Emily menunjukkan sikap yang aneh, di mana dia memakan makanan di meja dengan cepat tanpa mengunyahnya terlebih dulu. Clint yang merasa khawatir meminta Emily untuk makan pelan-pelan, tapi Emily ini malah menusuk tangan Clint menggunakan garpu. Akibat sikap Emily yang berlebihan itu, Clint pun menyuruh Emily untuk kembali ke kamarnya. Hannah sebagai kakak dari Emily juga merasa bingung dengan tingkah Emily yang mendadak berubah. Gak terasa malam pun tiba, di mana saat Hannah sedang menggosok gigi, dia melihat ada serangga yang berterbangan. Setelah ditelusuri, ternyata serangga-serangga itu berasal dari kamar Emily. Clint pun segera membawa Emily keluar dari kamar itu, dan karena melihat banyak serangga yang bermunculan, Clint pun dengan segera menelpon petugas pembasmi serangga. Setelah itu, Clint mengantarkan Emily dan Hannah kembali ke rumah Stephanie. Lalu Clint pun bertanya kepada Stephanie apakah dia pernah melihat Emily bertingkah aneh. Karena akhir-akhir ini Clint merasa Emily sering bertingkah aneh saat berada di rumahnya. Namun Stephanie berpikir mungkin aja sikapnya berubah akibat orang tuanya yang udah bercerai. Mungkin butuh waktu bagi Emily untuk kembali bersikap normal. Beberapa hari kemudian, Clint yang udah terlalu sibuk bekerja lupa kalau dia harus datang ke pentas tari Hannah. Di mana Clint langsung menelpon Hannah untuk meminta maaf, tapi sayangnya Hannah udah terlanjur kecewa pada Clint. Dia pun meminta Emily aja yang menjawab telepon itu. Saat berbincang ini, Emily meminta agar Clint nggak menyentuh kotak yang ada di kamarnya. Sesampainya di rumah, Clint pun merasa penasaran pada kotak yang dikatakan oleh Emily. Apa hal yang membuat kotak itu istimewa sampai-sampai Emily ini nggak mengizinkan orang lain untuk menyentuhnya. Clint pun mulai membuka kotak itu, dan di dalam sana hanya terdapat barang-barang yang terlihat usang. Kemudian Emily ini membawa kotak miliknya ke rumah Stephanie karena dia takut kotak itu akan diambil orang. Sampai-sampai Emily ini juga membawa kotak itu ke sekolah. Namun di sekolah, kotak itu malah disentuh sama teman sekelasnya. Emily yang marah bermaksud untuk memukul temannya itu, tapi untung aja wali kelas melihat hal itu dan menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Emily. Akibat perbuatan yang Emily lakukan, kepala sekolah serta wali kelas segera memanggil Clint dan juga Stephanie. Dari pernyataan kepala sekolah dan wali kelas, Emily sering bertingkah sangat aneh dan tindakan kekerasan yang udah dilakukan Emily ini udah melewati batas. Karena hal itu juga, Emily akan dihukum dan kotak milik Emily akan disita sama wali kelas. Malam harinya ketika wali kelas merasa penasaran dengan kotak apa yang dibawa oleh Emily, dia pun mulai membuka kotak itu. Tapi tiba-tiba aja wali kelas Emily ini diserang oleh sosok gaib yang membuat dia meninggal. Keesokan harinya Clint pergi makan siang bersama Emily, dan walaupun wali kelasnya meninggal, Emily ini nggak terlihat sedih sama sekali. Emily malah menyuruh Clint untuk mengambil kotak miliknya yang masih berada di ruang kelas. Dia bercerita bahwa kotak itu sangat penting baginya karena teman barunya tinggal di dalam kotak itu. Clint yang bingung bertanya kepada Emily apakah dia bisa bertemu dengan teman baru Emily. Emily lalu berkata dirinya aja nggak bisa melihat sosok temannya itu, apalagi orang lain. Mendengar penjelasan Emily, Clint merasa jika kotak itu adalah akar permasalahan Emily. Jika aja Emily nggak membawa kotak itu, dia pasti nggak akan berubah menjadi seseorang yang aneh. Clint yakin jika teman baru Emily yang tinggal di dalam kotak telah mempengaruhi Emily untuk melakukan kekerasan. Maka dari itu, Clint memutuskan untuk membuang kotak tersebut. Sesampainya di rumah, Emily menanyakan keberadaan kotak miliknya, dan Clint pun mengatakan jika dia udah membuang kotak itu karena menurut Clint kotak itu memberi dampak yang buruk bagi Emily. Mendengar hal itu, Emily pun mengamuk dan meminta Clint untuk memberitahu di mana kotaknya berada. Kemudian Emily dengan sengaja memukul dirinya sendiri di depan Clint agar Hannah berpikir jika Clint telah memukul Emily. Setelah itu, Emily pun berlari keluar rumah menuju ke tempat di mana kotak itu dibuang. Setelah menemukan kotak itu, Emily berbicara pada sosok yang gak kasat mata. Entah apa yang dibicarakan sama Emily, karena setelahnya tiba-tiba aja muncul banyak serangga yang masuk ke dalam mulut Emily.
Emily pun langsung jatuh pingsan akibat kejadian tersebut. Kemudian Clyde segera menggendong Emily pulang ke rumah, tapi seketika Clyde ini sangat terkejut ketika melihat Stephanie yang datang ke rumahnya bersama polisi. Ternyata Hannah telah menelpon Stephanie dan memberitahu bahwa Clyde udah melakukan kekerasan pada Emily. Atas kejadian itu Clyde dituduh bersalah, di mana Hannah bersaksi jika Clyde telah memukul Emily. Dan ketika diperiksa dokter, terdapat luka lebam pada jari Emily. Padahal sebenarnya luka lebam yang ada pada jari Emily disebabkan oleh kotak misterius. Akibat tuduhan itu, pengadilan pun menjatuhkan hukuman pada Clyde di mana dia nggak diizinkan untuk bertemu dengan anak-anaknya. Clyde mencoba memberitahu Stephanie tentang apa yang sebenarnya terjadi, akan tetapi Stephanie ini udah terlanjur marah dan dia nggak mau mendengarkan apa yang dikatakan Clyde. Karena hidupnya udah hancur, Clyde kini memiliki satu tujuan, yaitu mencari tahu asal-usul kotak itu. Clyde pun segera bertemu dengan seorang profesor sejarah di sebuah kampus untuk menanyakan asal-usul kotak tersebut. Dari pengamatan profesor, kotak tersebut adalah kotak Hibidu yang dibuat di Polandia oleh seorang Yahudi. Dalam kepercayaan Yahudi, terutama sekte Hasidik, kotak Hibidu digunakan untuk menyegel setan jahat. Inilah alasan mengapa kotak itu sangat susah dibuka supaya setan yang tersegel di dalamnya nggak bisa keluar. Kemudian Clyde mencari informasi lebih lanjut tentang kotak Hibidu di internet. Dari sebuah artikel, Clyde mengetahui jika orang yang membuka kotak Hibidu akan dirasuki oleh setan jahat yang berada di dalam kotak itu. Clyde pun merasa jika perubahan sikap Emily karena dia telah dirasuki oleh setan yang tersegel di dalam kotak. Untuk membuktikan firasatnya, Clyde pun secara diam-diam pergi ke rumah Stephanie untuk bertemu dengan Emily. Ia pun mulai membaca ayat Alkitab dan seketika raut wajah Emily menjadi berubah. Clyde yakin hal itu dilakukan oleh setan jahat yang merasuki tubuh Emily. Gak lama berselang, Stephanie datang dan mengusir Clyde dari rumahnya, dan setelah mengetahui apa yang terjadi, Clyde segera pergi ke tempat sekte Hasidik untuk bertanya bagaimana cara mengusir setan tersebut. Di sana, Clyde bertemu dengan salah satu anggota sekte, yaitu Zadok. Zadok segera mengajak Clyde menemui ayahnya yang merupakan ketua sekte. Ketika Clyde memperlihatkan kotak Hibidu, semua anggota sekte terlihat sangat ketakutan. Ketua mulai menjelaskan jika setan jahat yang ada di dalam kotak sedang mencari tubuh baru untuk menjadi wadahnya. Ada beberapa tahapan ketika tubuh seseorang akan dikuasai oleh setan, yakni yang pertama mereka akan mendengar suara misterius. Lalu mereka melihat sosok setan itu, dan yang terakhir setan itu akan masuk ke dalam tubuh orang tersebut dan mulai memakan jiwa orang itu sampai pada akhirnya setan itu bisa mengambil alih tubuh seseorang secara sepenuhnya. Saat ini setan jahat itu telah masuk ke dalam tubuh Emily dan sedang memakan jiwa Emily. Jika nggak cepat-cepat disegel, maka tubuh Emily akan menjadi wadah dari setan jahat itu. Clyde bertanya apakah mereka bisa melakukan ritual pengusiran setan untuk mengeluarkan setan itu dari tubuh Emily. Namun ketua menjawab jika ritual pengusiran setan memiliki resiko yang besar sehingga hal itu nggak bisa dilakukan. Satu-satunya cara yang aman untuk menyegel setan ke dalam kotak adalah dengan memanggil nama setan itu. Sedangkan untuk saat ini mereka nggak tahu siapa nama dari setan itu. Di mana Clyde pun memohon pada mereka agar mau membantunya mengusir setan, tapi sayangnya mereka nggak mau membantu. Merasa kecewa, Clyde pun memilih untuk pergi aja dari sana. Namun sebelum pergi, ternyata Zadok datang dan bersedia untuk membantu Clyde mencari tahu nama setan tersebut. Dengan segera mereka berdua berangkat ke tempat Emily, dan dalam perjalanan ini Zadok terus mengamati kotak itu. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Zadok merasa curiga dengan cermin yang ada di kotak itu. Dan benar aja ketika dihancurkan barulah ketemu jika nama setan itu adalah Abyssal. Sementara di tempat lain ketika Stephanie sedang berada di rumah, dia mendengar suara misterius dari dapur. Ternyata suara itu berasal dari Emily yang sedang bertingkah aneh dan memecahkan banyak barang di dapur. Stephanie berusaha untuk menenangkan Emily, tapi Emily ini tiba-tiba aja menghilang. Yang ternyata Emily sedang berada di belakang Stephanie sambil membawa pecahan kaca. Setan itu merasuki Emily dan berniat untuk menghabisi Stephanie. Beruntungnya Emily ini masih bisa mengendalikan diri dan mencegah dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Keesokan harinya ketika Brad sedang mencuci mobilnya, dia melihat Emily sedang menatapnya dengan tatapan yang aneh. Gak berselang lama datang angin kencang dan tiba-tiba aja semua gigi milik Brad ini rontok satu persatu. Brad pun merasa ketakutan dan dia segera pergi dari rumah Stephanie.
Emily sendiri langsung kejang-kejang dan jatuh pingsan, yang mana Stephanie yang melihat hal itu langsung membawanya ke rumah sakit. Hannah pun segera menghubungi Clyde untuk memberitahu bahwa Emily saat ini sedang dalam kondisi yang nggak baik. Clyde pun segera ke rumah sakit bersama Zadok, sedangkan di rumah sakit sendiri dokter melakukan CT scan untuk mengecek apakah ada sesuatu yang aneh dalam tubuh Emily. Yang mana dari hasil ronsen itu, Stephanie dan Hannah sangat terkejut ketika melihat ada sosok wajah mengerikan berada di dalam tubuh Emily. Beberapa saat kemudian, Clyde dan Zadok tiba di rumah sakit, di mana Clyde mulai menjelaskan pada Stephanie tentang Emily yang saat ini sedang dirasuki setan jahat. Sedangkan kedatangan Zadok sendiri bertujuan untuk menyegel setan tersebut. Stephanie langsung setuju dengan rencana Clyde dan mereka pun segera membawa Emily ke sebuah ruangan. Kemudian Zadok mulai menyiapkan ritual untuk memanggil setan itu, di mana dalam ritual tersebut si setan terus melakukan perlawanan. Bahkan setan tersebut sempat masuk ke dalam tubuh Clyde. Akibat Clyde ini meminta setan itu untuk masuk ke tubuhnya aja. Zadok pun segera membaca doa dan meneriakkan nama Abyssal sehingga setan itu kembali masuk ke dalam kotak. Pada akhirnya setan itu berhasil disegel dan Emily kembali sehat. Keesokan harinya Clyde merasa senang karena Emily udah terbebas dari teror setan. Selain itu, Clyde juga merasa senang karena dia bisa merasakan kehangatan keluarganya lagi. Clyde akhirnya sadar bahwa keluarganya adalah harta yang paling berharga. Kemudian Clyde menelpon Zadok untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Zadok sendiri berencana untuk menyimpan kotak itu di suatu tempat yang gak bisa dijangkau oleh orang lain. Setelah menutup telepon ini, Zadok yang sedang berkendara secara mendadak ditabrak oleh sebuah truk. Akibat kecelakaan itu, Zadok meninggal dunia, sementara kotak itu sendiri tergeletak di tengah jalan. Kemungkinan besar kotak itu akan diambil oleh orang yang merasa penasaran, yang akibatnya setan Abyssal akan kembali menebar teror dan film ini pun berakhir. Oke guys, jadi kita dapat happy ending ya di film ini. Meskipun kasihan si Zadok malah mati dan kotak itu kemungkinan besar bakal ditemu sama orang dan iblisnya bakal kembali menebar teror. So mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.